Islam saya yakin tidak pernah merasa terusik, tidak pernah merasa terganggu, dipersilahkan. Itu untukmu agamamu, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Tapi beda dengan Oten. Dibilang Allahmu, kok bilangnya begitu? Itu kan kesalahan itu. Sebuah kesalahan yang fatal. Coba Oten kembali kepada bangga dengan agamanya. Menggunakan kata theos. Menggunakan kata, atau dalam bahasa Arab kata ilah. Theosmu atau theosnya orang Kristen, atau bahasa Indonesia sebagaimana orang Hindu di mana sebagai dewa, ada dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh Kudus atau apa nanti yang tidak ada kaitannya dengan umat Islam. Saya yakin umat Islam itu akan berdamai. Kita akan berdampingan tanpa merasa menyinggung satu sama lain. Silahkan jalankan untukmu agamamu gitu. Untuk kami agama kami. Kalian jangan mencampur adukan. Udah kalian yang nyuri, kalian yang ngambil. Udah gitu kalian yang nuduh-nuduh, kita yang punya yang disalah-salahin. Nah itu kebiasaan kalian. Yang repot itu adalah korban-korbannya yang naik. Naik ke Komal. Diedukasi nggak mau. Nah contoh kayak tadi naik. Itu korban-korban dari kesalahan terjemahan. Dari penyesatan. Ditumbalkanlah naik ke sini. Dipermalukanlah dia di sini. Gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman Kristen. Kalau kalian bangga mengatakan bahwa teosnya orang Kristen atau teos yang disembah oleh orang Kristen, mungkin akan berkurang tensi perdebatan di antara kita. Kami umat Islam bangga dengan sebutan apa yang kami yakini, bahwa siapa Tuhannya umat Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan Maha Tinggi, pencipta alam semesta. Walaupun pergi ke negara manapun tetap disebut nama Tuhannya adalah Allah. Bangga, tidak akan mengganggu keyakinan orang lain. Orang Kristen kalau bahasa originalnya menggunakan kata theos, bahwa siapa Tuhannya orang Kristen menyebutnya, ya mereka menyebut dengan kata theos, ya sudah. Oh, kita nggak merasa terganggu. Silakan aja, itu hak Anda, itu agama Anda. Silakan kau jalankan. Kita akan jalan masing-masing, damai kita. Ini udah kata Allahnya diambil, diperkosa maknanya, nanti diambil lagi kata Roh Kudus, kata Isa Al-Masih dijadikan gereja. Diterjemahan menggunakan kata Isa Al-Masih, udah gitu mengatakan Isa Al-Masih itu beda, padahal kitabnya sendiri yang menyamakan dalam terjemahan, belum lagi gerejanya. Kan korban-korban ini, yang jadi tumbal ini yang pada naik. Yang ditumbalkan. Mereka para penulis mah mungkin masih ongkang-ongkang aja senang gitu. Nah, kalian tuh jadi korban sebenarnya yang ditumbalkan. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih, saya mengisi waktu, saya kembalikan dulu ke host. Kepada semua juga Ikhwan Fillah di sini yang hadir, ada Pak Indra, Masya Allah luar biasa, Ahimoto, Bu Olia, Ukti Natali, Ustaz Tata, Ustaz Pelik, dan Pak Arif. Kalian semua luar biasa. Saya izin kembali menghabiskan secangkir kopi sambil menunggu waktu maghrib. Iya, silakan. Sembari dulu, dibantu dulu diposting ulang teman-teman ya, diposting ulang kemudian di tap layar. Ya, kemudian teman-teman Kristen yang ada di bawah silakan Anda naik diskusi dengan guru-guru kami di atas, silakan monggo. Ustadz Tata, monitor Ustadz Tata. Ya, saya lanjutkan narasi-narasi yang disampaikan tadi oleh Ustadz Alif, bahwasanya dalam Islam itu lakum dinukum waliyadinya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tapi tujuan kami untuk ya membuka Komal pertama adalah mengcounter apologet Kristen ya, yang sengaja dibuka untuk ya menjelaskan Al-Quran tanpa ada referensi, menjelaskan hadis-hadis seenak jidat mereka. Makanya kami hadir di sini tentunya untuk ya memanggil semua orang-orang Kristen untuk berdiskusi dengan baik. Kita buktikan di sini ya agama mana yang benar ya. Islam apa Kristen agama yang benar? Kita buktikan juga Yesus Tuhan atau bukan ya. Tentunya merujuk kepada referensi-referensi yang ada. Kalau Islam berbicara tentang Islam tentunya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sama seperti Yesus berbicara tentang Yesus, siapa Yesus ya. Tentunya kita kembali kepada Bible yang menjelaskan, karena Bible yang punya otoritas untuk menjelaskan itu. Begitu teman-teman. Kalau naik di sini diskusi dengan guru-guru kami, ya berdasarkan
asumsi liar kan nggak logis. Bertanya juga seperti tadi Bang Kuira bertanya seperti pertanyaan TK, justru ya menunjukkan kualitas-kualitas daripada Kristen sendiri seperti apa. Tapi di sini teman-teman jangan kita jangan kita bingung kenapa umat-umat Oten atau umat sebelah seperti itu, karena memang sudah disampaikan dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka itu akan dipenuhi dari kalangan ya jin dan manusia. Kenapa? Walahum qulubul yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hati mereka mati, sehingga secara otomatis akal mereka ya ikut mati, tidak berfungsi. Sehingga apa? Sehingga terciptalah manusia-manusia seperti Kuria yang tadi. Makanya bahkan Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti bin atang, bahkan lebih jelek daripada itu. Nauzubillahi min zalik. Ya. Begitu teman-teman. Nah, tugas kita lah di sini untuk memanusiakan mereka. Memanusiakan mereka, memberikan mereka pemahaman sehingga mereka menjadi manusia yang ya betul-betul berjalan di muka bumi sesuai dengan fitrah manusia. Oke, Bang Lembah, Ailon, ya. Selamat malam. Malam. Sehat-sehat. Ya, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Oh iya. Di sini forum debat lintas agama tentunya. Dalam diskusi ini kita utamakan ya adab ya, etika. Betul, sepakat. Ya, sepakat. Oke, di sini ada Ustadz Ali, ada Bang Kosmoto dengan Ustadz Tahta ya. Silakan Anda berdiskusi dengan guru kami. Monitor Ustadz Ali, monitor. Ustadz Tahta monitor. Natali, silakan. Monitor Ustadz. Aku monitor. Dilanjutkan. Ini ada Bang Lembah Ailon dari Kristen. Silakan Anda diskusi dengan Pak Lembah Ailon, karena di sini anak saya lagi rewel ini. Oh, siap. Iya, ini Lembah, ada yang mau didiskusikan apa nih atau mau nanya dulu? Enggak, ini nanya apa sih tentang ini bahas Kristen tadi ya? Iya, cuma tadi aku lagi sibuk di dapur masak, jadi nggak nyimak juga. Jadi kalau mau mulai diskusi baru, nggak apa-apa, diskusi baru aja. Kalau mau lanjut sama guru-guru, soalnya kayaknya sekarang lagi pada sholat. Oke lah, aku turun dulu. Aku juga sholat mau makan malam. Loh, sama aku aja nggak apa-apa. Kok takut? Nggak takut. Kamu punya pertanyaan nggak? Jangan turun. Ikut. Langkah. Jangan turun. Iya, langkah. Jangan turun dulu dong. Jangan dong. Kalau kamu duduk takut duduk yang manis ya. Lanjut. Iya, kalau kamu disuruh nanya aja bingung mau nanya apa, ya udah aku yang nanya gitu loh. Enggak lah, aku kan nggak mau nanya tentang Islam karena aku nggak tertarik membahas itu. Oh ya bagus. Kalau nggak mau nanya tentang Islam juga nggak apa-apa, bagus memang. Lebih baik bertanya-tanya dengan isi Bible-mu sendiri dulu gitu. Aku tanya aja ke kamu ya kalau gitu. Boleh. Kristennya nih Kristen apa? Kristen pengikut apa? Alkitab. Oh iya, pengikut Alkitab jare. Pengikut Bible ajarannya siapa? Ajarannya Paulus atau ajarannya Yesus? Komplit semua. Semua? Gimana bisa semua ngikutin? Iyalah, kisahnya imani semua dari Kejadian sampai Wahyu. Paulus itu kan membatalkan hukum Taurat. Yesus nggak membatalkan hukum Taurat loh. Buktikan dia kalau dia membatalkan hukum Taurat. Oh, oke, dengan mudah. Coba Efesus 2:15. Efesus berapa? 2:15. Aku sekalian bukain data juga ya. Aku tadi belum ngetik data. Satu-satu aja. Itu tadi aku ngomong dulu. Satu-satu, jangan loncat-loncat. Ayat berapa? Iya, nggak loncat-loncat. Efesus 2:15. Ya. Ya, jelaskan. Bacakan lah ya, lebih tepatnya. Aku soalnya nggak perlu menjelaskan Bible-mu itu, aku nggak punya wewenang gitu loh, nafsirin apalagi gitu. Kamu kan udah biasa apa? Biasa apa? Menampilkan bahwa
Paulus itu membatalkan hukum Taurat, ya kamu yang membuktikan. Iya, aku buktiin, nggak perlu menafsirkan gitu loh. Tinggal bacain aja datanya. Ngapain repot-repot nafsirin? Aku bukain ya. Efesus 2:15. Ini nih katanya Paulus nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini pengakuan Paulus ini kok ada musik ya? Coba jauhin musik dulu Bang Lembah. Apa yang dibatalkan? Ini Bang, bentar Bang, noise musik Bang. Bentar Bang, apa noise yang dibatalkan? Bentar Bang, noise musik Bang. Ini dengerin dulu ah. Ini kita lagi live YouTube. Tolong noise musiknya dijauhin dulu Bang. Jangan noise gitu Bang. Menjauh dari musik bisa, Bang. makanya istri saya lagi ini. Gimana sih? Bukan moderator lagi ya, dia aja nggak setuju saya duduk di sini karena dia mau minta saya mau makan. Ini Bang, kelihatan kan membatalkan hukum Taurat, kelihatan kan? Iya, apa Paulus, yang dibatalkan? Ya hukum Taurat lah. Kalau membatalkan hukum Taurat ini apa yang dibatalkan? Iya, poinnya apa yang dibatalkan? Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat itu batal. Iya, dengan apa matinya poinnya? Yesus sebagai hukum Taurat manusia. itu kan banyak. Hukum Taurat itu kan 360 butirnya. Segalanya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, gimana sih? Ini jelas kok. Iya. Semuanya ini. Nah, ini Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu batal dengan segala perintah dan ketentuannya. Sedangkan menurut Yesus di dalam Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Beda kan? Sekarang pertanyaan saya, langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Belum. Berarti hukum Taurat masih ada atau sudah dibatalkan? Ya, oke. Sudah. Berarti hukum Taurat harusnya masih ada atau sudah dibatalkan? Iya, makanya itu saya mau tanya dulu, apa sih fungsi hukum Taurat itu? Kok mau tanya? Katanya tadi nggak mau nanya, mau jawab. Karena kamu nggak mau. Kamu tadi bilang nggak. Kamu tadi kan bilang cuma mau jawab. Gimana sih, giliran ada pertanyaan bukannya dijawab malah nanya balik? Dijawab dulu dong. Enggak, kamu kan mau membuktikan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan Paulus kan gitu ya. Jadi kamu bawa ayat ini. Jadi ayat ini yang dasar kamu bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Ini dasarnya Paulus membatalkan ini. Kalau di sini, kalau yang di Matius bukan pembatalan, justru malah satu iota pun, satu titik pun selama langit dan bumi ini masih ada, belum lenyap, ya hukum Taurat itu ya nggak mungkin dong ditiadakan, tetap ada. Ini perkataan Yesus. Iya. Beda nggak ajaran Yesus sama ajaran Paulus? Di sini Yesus sedang menggenapi hukum Taurat. Pertanyaan saya ulangi pertanyaan saya yang kamu belum sanggup menjawab dari tadi. Sama. Langit dan bumi belum lenyap. Makanya terbukti. Itu kan saya bilang harusnya hukum Taurat dibatalkan atau tidak? Kalau nggak bahas aja dulu Matius. Loh, yang tadi. Iya kan ini memang satu-satu. Kamu kita membahas satu poin. Loh, bukan loncat. Ini satu poin. Kita sedang membandingkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Loncat dari mana? Ini kita sedang membandingkan. Iya, makanya satu ayat dulu. Ajaran Yesus dan juga ajaran Paulus. Nggak bisa dong kalau dari satu ayat harus ada dari dua. Satu dari ajaran Yesus, satu dari ajaran Paulus. Totalnya berapa? Dua dong. Dari dua perbandingan ini kita akan mendapatkan satu poin. Kamu mengikuti ajarannya Yesus atau ajarannya Paulus. Makanya kan kamu salah konteks. Kalau kamu paham di kitab Efesus ini, kalau kamu paham di kitab Efesus ini, ya. Apa? Yesus itu adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Mana kegenapan? Batal kok kegenapan. Batal kok tulisannya kok genap. Ndasmu iku sing genap. Ndasmu iku sing loro totalnya genap. Tadi ini kau bilang jelas membatalkan kok genap.
Hei, kamu Hey. tadi apanya bilang sopan ya? Kamu malah nggak sopan. Loh sopan saya. Ngomong endasmu. Ya memang sopan itu. Masih mending saya ngomongin Endas. kamu endas, bukan ngomongin kamu kunarion. Oke. Dengar ya, Kampang. Saya ngomongin kamu endas, biasa. endas itu masih menghormati loh, karena memang kamu punya kepala. Kalau saya ngomongin kamu anjing, Udah. itu baru nggak sopan. Seperti Yesus mengatakan, orang yang di luar Bani Israel itu dikatakan anjing. Nah, Ada kok Markus 7:27, Matius 15:26. loncat nggak fokus. Lah kamu Fokus. memframing saya nggak sopan gimana sih? Saya ngomong endas itu memang kamu punya Endasmu endas. So kamu bilang sama orang endasmu gitu apa sopan itu? Sopan untuk orang yang tidak Pak. paham, untuk orang yang memelintir-melintir Bible-nya sendiri pantas saya katakan endas-endas. Nah, itulah Ini kamu sudah jelas tertulis membuat membatalkan. Ini tulisannya membatalkan atau menggenapi sih? Makanya coba aku dibaca. bilang. Enggak, coba Oke, dibaca. Tunggu Ini dulu, saya tulisannya tanya dulu. membatalkan atau menggenapi? Iya, membatalkan. Saya tanya dulu, ya. Apa fungsi Oh, enggak hukum jadi Taurat jawab, yang- cuma mau nanya. Jadi disuruh nanya enggak mau nanya. Enggak. Sepemahamanmu dulu, apa sebenarnya fungsi hukum Taurat? Hukum Taurat ya hukum Taurat lah. Kok Iya, tanya apa fungsi? fungsinya? Saya tidak sedang membahas apa itu fungsi hukum Taurat. Nah, Saya enggak, di kita sini berbicara- untuk membuktikan. Iya, supaya kamu paham Ya kenapa udah dibatalkan. pahamin, silakan pahami. Oh, Oke. kenapa? Jadinya dibatalin, Apa benar kan? maksud- Sebentar. Kamu tadi mengatakan apa maksudnya? Kenapa kok dibatalkan? Intinya benar dibatalkan. Iya, memang dibatalkan. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Siapa? Siapa? Loh, Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Saya nggak nanya menggenapinya. Siapa yang membatalkan? Sekarang saya tanya dulu sama Saya kamu nggak supaya nanya kita dapat menggenapi, poinnya. saya nanyanya membatalkan. Apa fungsi hukum Taurat? Siapa yang membatalkan? Iya, apa fungsi hukum Taurat? Siapa yang membatalkan? Apa fungsi hukum Taurat? Biar kita bahas hukum Taurat panjang. Silakan kamu yang jelaskan. Hah? Kamu yang jelaskan, silakan. Oke. Kalau kamu mau tahu, mau memberitahu saya apa fungsinya tunggu. hukum Taurat, silakan kamu jelaskan pakai data. Apa fungsinya? Kamu nggak tahu ya? Biar saya jelaskan. Nggak tahu, silakan jelaskan pakai data. Oke. Hukum Taurat itu hanya menjelaskan bahwa berdosanya kita. Oke, seperti cermin. Pakai data dong. Iya, ada. Mana ada datanya? Oke. Mana? Tunggu. Oke, saya buka dulu. Oke. Mana datanya? Tunggu. Oke, Roma 3 ayat 20. Tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi fungsi hukum Taurat adalah hanya mengenal dosa, bukan menyembuhkan dosa. Paham? Oh, fungsi hukum Taurat kamu bilang apa? Untuk Hanya mengenal dosa. Iya. Hanya untuk mengenal dosa. Kamu tidak akan dianggap berdosa marah? kalau nggak ada hukum Taurat. Iya, Oke. itu namanya untuk mengatur kan? Kalau dia tahu Bukan itu mengatur, dosa, dia bukan tidak mau melakukan, mengatur, kan? bukan mengatur, tetapi untuk membuktikan bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan, seperti cermin. Itu, tapi tidak akan menjadi obat untuk menyembuhkan kita dari dosa. Paham nggak? Itu Terus- hanya membuktikan. Terus yang batalkan seperti siapa? ini. Contoh. Kembali ke tema dong. Iya, Kembali ke hukum tema Taurat. dong. Oke, hukum Taurat. Ini hukum Taurat konteksnya. Sama seperti ini. Ada tulisan dilarang buang sampah. Nah, ketika kamu buang sampah, berarti kamu bersalah. Karena apa? Karena ada tulisan di situ dilarang buang sampah. Itulah Oke. membuktikan kamu bersalah telah membuang sampah. Sama Oke. dengan hukum Taurat. Hukum Taurat Sama. itu hanya membuktikan bahwa kita Sebentar. berdosa di hadapan Tuhan, tapi tidak menjadi solusi. Kau, Hukum Taurat dibuang nggak? hukum Taurat itu hanya membuktikan kita berdosa, Hukum tapi Taurat itu tidak sampah atau menyelamatkan bukan? kita. Hukum Taurat Tidak itu sampah menyelamatkan atau bukan? kita. Hukum Hah? Taurat itu sampah atau bukan? Bukan, sampah itu tetap ada, tapi tidak menyembuhkan kita dari penyakit Nah, dosa. kau nggak tahu Bible-mu. Kau nggak tahu Kau yang nggak Bible-mu. tahu. Baca Filipi 3 8 sampai Oke. 9. Baca Filipi, 3 8 sampai 9. Baca tuh, baca. jelaskan ya. Mamam tuh sampah. Jelaskan, jangan kamu tidak Bahkan berbahasa original tidak teksnya itu, sopan. bahkan original teksnya itu apa arti? Tai. Ayat berapa tai, ini? Tai, tai, tai.
Filipi 3. Oh ini. Apa? Jangan lari dulu, kita ke Taurat dulu, jangan lari. Oke. Kan kau tadi yang tiba-tiba nyenggol-nyenggol fungsinya apa, terus kau menjelaskan kan sampah. Taurat saya baca, Ya saya aku baca. bawakan lah apa semua data yang kau ini tadi. masih dalam semua Taurat narasi yang ya. kau bawa. Roma 3:20. Iya, ini di Taurat. Tidak seorang Sebentar. pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tetap dalam Kamu tuh baca Roma lagi. Saya buktikan kok apa itu menurut Paulus, apa itu Taurat. Nanti aja. Kamu belajar dulu, nanti persiapkan dirimu, kita nanti. Woi. Oke, saya mau makan dulu. Kabur kau. Makan apa kau? Makan sampah? Makan apa? Makan babi? Makan apa? Oh, sempak koyak. Naik komal cuma modal sempak koyak aja. Banyak tingkah. Filipi 3, 8 sampai 9 jelas ya. Nih, apa kata Paulus di situ? Hukum Taurat dikatakan sampah. Kabur kan kau? Enak lempar sampah. Soal lagi nanya, hukum Taurat itu fungsi apa? Ikut, ini siapa lagi nih Pak ikut? Ikut Yesus Ya, ikut. hadiah surga. Wow. Gimana Ustadz Felix? Iya, gimana? Saya sapa dulu. Ikut jalan yang lu ikut Yesus ini. Gimana ini? Mau diskusi? Monitor dulu, monitor. Lanjutkan, siap. Oke. Ikut. Kamu jadinya ikut siapa? Ikut Yesus beneran atau ikut Paulus ini? Ikut Yesus artinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Ikut Yesus itu artinya ikut Yesus gimana? Ikut Yesus artinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Memang Yesus menuhankan dirinya sendiri? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oh, Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi artinya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yesus adalah Allah. Oh, Yesus adalah Bapa ya berarti ya? Yesus Iya, bukan kan? Allah Bapa, tapi Yesus adalah Allah. Allah Bapa. Emang ada berapa Allah sih? Bukannya di hukum Taurat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini Allah yang mana lagi? Allah Mak. Allah Makjang. Kata Bang Blender Allah Makjang. Allah Sorry, apa ini? sinyal saya gangguan ini. Nah, sinyal gangguan. Nanti apalagi yang gangguan? Nah, kabur kan? Kabur kau kabur. Aduh, udahlah, oten-oten makanya udah aku bilangin. Naik ke sini udahlah, tanya aja lah tuh sama ustadz saya itu. Jangan nekat debat, gitu aja udah kabur. Mending nanya aja lah, belajar sana yang banyak. Saya sapa tamu dulu. Rudy Jones. Selamat malam Rudy Jones. Saya izin parkun ya, di sini masuk maghrib, mohon maaf. Oh, syukron Pak Indra. Aku barusan mau izin lagi nih anakku ngamuk dia lagi capek. Anakku lagi capek biasa kalau Senin habis upacara capek dia ngamuk dia. Izin Saya Ustaz, sapa tamu dulu ya. Iya, aku standby dulu ya. Maksudnya nggak monitor dulu ya aku ya. Oke. Ini mungkin sudah monitor Ustadz Alip lagi sholat ini. Bang Rudy Jones, gimana kabar? Aku belum hadir aku. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Islam apa Kristen, Bang? Saya Kristen, Pak. Oke, di atas ini ya sudah ada Ustadz Tata. Silahkan diskusi dengan Ustadz Tata. Silahkan lanjut. Oke, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Ya, Silakan Bang, tentukan temanya Bang. ini tema bebas. Oh bebas, silakan. Wis, mantap dong. Oh mantap banget. Oke, saya sih untuk tema nggak terlalu diskusinya, cuma hanya bertanya doang sih sama. Oh mantap, itu kesukaanku, ditanya itu kesukaanku. Iya, hanya bertanya dua pertanyaan deh. Ya Pak Ustadz, boleh ya? Oke. Tanggapan Pak Ustadz Felix mengenai yang kejadian di Padang tentang pembubaran ibadah, gimana tanggapan? Waduh, kalau itu jangan dialog ke saya Bang. Saya itu
pakai data-data Bible, Quran, hadis gitu. Loh, tadi katanya bebas bertanya, Pak Ustadz. Ya iya, maksudnya tema dalam hal dialog lintas agama, bukan masalah urusan kayak gitu. Karena gini, pendapat saya gini loh ya. Oke. Intinya kalau masalah, saya dulu kan saya organisasi